Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperjelaskan tentang peralatan tambang. Yang beranggotan saya sini Muhammad Afandizki dengan NIM 062, yang kedua itu ada Raihan Rifki dengan NIM 045, yang terakhir itu ada Saka Nugraha dengan NIM 052. Kami akan pertama akan mempresentasikan Lord Howldam atau LSD. Pendahuluan, LSD atau Lord Howldam adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan damping. Ikut contoh-contoh pemuatan, pengangkutan, dan damping. Tipe LSDH ada diesel yang bertenaga 75 sampai 150 horsepower. Bahan bakar yang digunakan adalah diesel. Pendinginan mesin harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah overheat dari mesin. Listrik memiliki tenaga 75 sampai 150 horsepower. Dibutuhkan 380 volt sampai 550 volt. Untuk penyaluran listrik, LSD digunakan kabel trailing yang fleksibel. Karakteristik. Yang pertama itu LSD adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan damping. LSD dimodelkan sesuai dengan ketinggian tertentu dan disesuaikan dengan daerah sempit di dalam tambang. Yang ketiga itu ada manuver LSD agak lambat tetapi bermanfaat karena dapat mengangkut material dalam jumlah banyak karena memiliki bucket yang besar. Yang terakhir adalah bucket dirancang untuk kemampuan muat dan daya tahan struktur yang optimal. Operasi dasar. Yang pertama itu LSD itu memiliki hidrolik yang bertenaga, memiliki daya gali dan angkat yang luar biasa. Pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. Yang kedua LSD dapat berpindah tempat dan dituju dengan menggunakan ban. Yang ketiga dalam operasi LSD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Lauder Hold'em dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama bagi pengemudinya. Siklus operasi LSD. Ya, pertama LSD membawa deposit dan memanuver dan dikirim menggunakan truk atau conveyor. Komponen LSD memiliki bucket, arms, kabin, exhaust diesel system, main engine, articulate steering, dan bucket head atau cutting edge. Fungsi penggerak pada LSD. Swing merupakan gerakan rotasi LSD yang digerakkan oleh motor atau mesin untuk dapat berputar ke arah yang dituju. Propel merupakan gerakan maju atau mundur LSD yang digerakkan oleh motor atau mesin. Bucket dan bucket dumping merupakan gerakan bucket saat mengambil material dan digerakkan oleh hidrolik. Bucket thrusting merupakan gerakan lengan ke atas atau ke bawah dengan tujuan untuk mengatur posisi bucket. Tipe LSD ada R, yang pertama itu ada R1300G atau loaders. Engine model CAT 336B juta, power 2200 rpm, gross power 165 horsepower. Nominal payloadnya kapasitinya sampai 6.800 kg. Record off 12.020 kg. Top speednya itu mencapai 24 km per jam. Top forwardnya 23 km per jam juga. Bucket kapasitas 2,4 sampai 3,4 mm kubik. Cycle timnya memiliki rise 5 detik, damian 2 detik. Serta R1000 dijelaskan pada di gambar tersebut. Tipe-tipe RTH ada R2900G juga termasuk loaders, dapat dijelaskan pada layar. Yang keempat itu ada R2900G extra, termasuk loaders juga dan juga dijelaskan pada layar. Yang selanjutnya ada pertimbangan pemilihan alat. Biasanya dalam produksi dibutuhkan permukaan material, berat material, ukuran bucket, efisiensi kerja LSD, waktu pengoperasian, dan stabilitas mesin. Nah, diperhitungkan biaya juga. Yang pertama itu harga alat, yang kedua nilai pajaknya, yang ketiga nilai sisa, asuransinya, pemakaian bahan bakar, pelumas, oli, filter, upah operator, dan biaya pemeliharaannya. Yang selanjutnya ada bucket well excavator atau BWE. Pengertian bucket well excavator atau BWE, bucket well excavator BWE adalah alat berat yang digunakan pada surface mining dengan fungsi utama sebagai mesin penggali terus-menerus atau continuous digging machine dalam skala besar pada penambangan terbuka. Sistem ini pengoperasinya paling efektif digunakan di tanah lunak yang tidak banyak mengandung batuan keras seperti halnya tambang batu bara. Komponen utama bucket well excavator BWE adalah roda berputar besar. Bucket well seperti piringan besar pada sebuah lengan raksasa secara vertikal dengan beberapa ember besi atau baja. Bucket ini bergerigi, pegang di bagian ujung pada bagian bucket.
Tipe-tipe BWI itu small fixed wheel atau ban kecil yang memiliki diameter roda 3-6 kaki menggunakan tenaga 200 sampai 1.600 horsepower. Memiliki diesel atau listrik, mempunyai kapasitas 1.000 sampai 2.800 cu yard per hour. Kedalaman penggalian 5 sampai 12 kaki, mempunyai 2 sampai 4 lantai penggerak. Tipe-tipe BW sedang bebannya. Diameter roda 10 sampai 25 kaki menggunakan tenaga 250 sampai 1.600 horsepower. Diesel atau listrik mempunyai kapasitas 400 sampai 3.900 cu yard hour. Kedalaman penggalian 20 sampai 50 kaki mempunyai 2 rantai penggerak. Dan terakhir ada large strip wheel. Memiliki diameter roda 21,638 kaki, kapasitas 2.700 sampai 7.600 cu yard per hour. Kedalaman penggalian 75 sampai 104 kaki, mempunyai crawall di setiap sudut, memakai tenaga listrik. Operasi dasar. Bucket wheel ekskavator merupakan salah satu alat gali secara berkesinambungan atau terus-menerus atau continuous digging machine. Penggaliannya dilakukan oleh sebuah bom yang pada ujungnya terdapat roda besar di mana di sekelilingnya dipasang mangkuk-mangkuk. Bom beserta mangkuknya berputar pada rodanya, ditekan ke arah material yang akan digali. Setelah mangkuk-mangkuk tersebut terisi penuh, selanjutnya ditumpahkan dengan cara kas ke belt conveyor yang sudah terpasang sebagai alat angkut. Dari belt conveyor akan dibawa ke stockpile. Fungsi penggerak BWI. Fungsi penggerak crawler proper motor. Yang kedua itu ada perputaran roda bucket motor. Yang ketiga itu ada terangkat silinder hidrolik. Yang keempat itu ada penggerakan roda belt atau motor. Yang kelima itu ada roda penggerak melepas motor. Yang keenam itu ada bom terangkat atau yang bisa melepas juga. Yang ketujuh itu ada bom berputar dan melepas silinder hidrolik. Yang sembilan itu ada berotasi ke atas motor. Penggunaan satu blok penuh full block working. Penggunaan ini dilakukan dengan cara membuat blok-blok. BWI bekerja dengan cara menaikkan dan menurunkan serta mengayun dengan secara terus-menerus dengan sudut swing sebesar kurang lebih 145 derajat. Gambar seperti di layar. Penggunaan setengah blok, half block working. BWI bergerak sepanjang permukaan kerja, working phase. Arah gerak BWI tegak lurus dengan arah lengan dan ayunan, swing. Hanya dilakukan pada akhir permukaan kerja di mana besar sudut swing tersebut sebesar 70 derajat. Contohnya seperti gambar pada layar. Penggalian depan atau front working. Ini cara kerja hampir sama dengan cara kerja setengah blok. Sudut swing sebesar kurang lebih 55 derajat. Jarak jalan BWI pada cara kerja yang lebih besar dari jarak jalan pada cara setengah blok. Kecepatan penggalian bergantung terhadap kecepatan gerak BWI. Contoh gambar seperti yang pada layar. Terrace cut. Penggalian atau pemotongan dilakukan dengan cara BWI berjalan ke depan hingga mangkuk pada roda gali menyentuh kedalaman tertentu. Lalu roda gali berputar dan lengan roda gali bergerak ke kiri dan atau ke kanan. BWI cenderung menggali permukaan sejajar dengan roda wheel. Drop cut. Pada tipe pemotongan ini BW bekerja dengan cara roda atau wheel pada BWI bergerak dari atas ke bawah dengan kedalaman yang telah ditentukan. Pada tipe ini, pemotongan ini, BWI cenderung menggali permukaan di bawah roda wheel. Operasi pengangkutan. 1. Pemutaran langsung. Wheel direct loading. Pada metode ini, pengangkutan ini material yang telah digali dialirkan langsung ke belt conveyor yang berada di belakang BWI. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan stable conveyor, yang kedua menggunakan intermediate transfer conveyor. Ya, yang selanjutnya ada dua pemutaran langsung ke truk, wheel direct loading truck. Pada metode pengangkutan material ini, BWI bekerja menggali material lalu ditransfer melalui truk yang telah siap untuk diisi muatan material yang telah digali. Berikut ada contoh pemuat langsung ke truk, yang dimana bahan galian langsung dikirim ke truk conveyor. Operasi pengangkutan. Yang ketiga itu ada wheel direct spoiling. Pada metode ini, pengangkutan material yang telah digali BWI ini bekerja dengan cara menumpukan material yang telah digali di stockpile. Sementara yang berada di belakang BWE tersebut metode dibagi dua, yaitu yang pertama dengan long discharge conveyor
Yang kedua, menggunakan intermediate transfer conveyor. Spesifikasi dari BWI yang pertama itu ada well, yang kedua itu ada bucket, yang ketiga itu ada well bow, yang keempat itu ada well conveyor, yang kelima itu ada well elevating cylinder, yang keenam itu ada gantry, yang ketujuh itu ada discharge conveyor, yang ke-8 itu ada discharge bomb, yang ke-9 itu ada discharge swing bearing, yang ke-10 itu ada discharge elevating cylinder, yang ke-11 itu ada revolving frame, yang ke-12 itu ada swing circle, yang ke-13 itu ada undercarriage, yang ke-14 itu ada revolving frames. Faktor dalam pemilihan BWI, material yang besar yang tidak dapat digali. Yang kedua, material padat yang memerlukan tenaga yang lebih dan memaksa mesin. Yang ketiga itu material lengket yang menyebabkan masalah pada bucket, belt, dan belt transfer. Material kasar yang dapat merusak gigi bucket dan susah pada conveyor belt. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahan Nurifki dengan NIM 07311945 akan melanjutkan presentasi ini. Nah, lalu ada electric shuffle. Tipe unit terpasang secara crawler, mesin atas berputar 360 derajat, sistem kabel hoist, kabel on rack dan opening cross system, kapasitas 10-70 kubik yard, total horsepower dari 1000 sampai 5000, berat mesin dari 500.000 sampai 3.500.000 lbs. Operasi dasar, mesin didorong secara berkala untuk mereposisikan area penggalian. Penggalian menggunakan sistem gerak hoist dan crowd. Damping dicapai dengan melepas penutup bawah di dipper sehingga muatan jatuh ke truk. Mesin atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau kiri untuk membuang hopper, truk atau stockpile. Aplikasinya, electric shuffle umumnya mempunyai aplikasi yang sama sebagai hydraulic shuffle, meskipun unit listrik dianggap lebih cocok untuk kondisi penggalian. Electronic shuffle juga cenderung memiliki kemampuan jangkauan yang lebih panjang. Electric shuffle ini diterapkan dalam mesin pengupasan dalam overburden atau batu bara atau biji. Pembuangan umumnya ke dalam truk atau juga bisa ke mobile hopper. Model-model yang lebih besar atau dilengkapi dengan kemampuan jangkauan di depannya dapat dipakai dalam operasi pengupasan overburden. Karakteristik umum. Yang pertama, ketinggian untuk kegiatan pemotongan dari 35 sampai 65 feet, maksimum ketinggian untuk kegiatan menimbun 20 sampai 43 feet, menggunakan mesin elektrik atau kabel drum menaikkan dengan kerja rotasi. Gambaran umum, memiliki keterbatasan kemampuan mengatasi grade, memiliki stabilitas yang baik, tekanan tanah medium dari 30 sampai 50 PSI, keterbatasan dalam pindah alat, berat cocok untuk kondisi penggalian yang kuat, kapabilitas yang tinggi dalam memproduksi, kehandalan alat yang tinggi, performa yang tetap baik dengan kondisi lantai atau dasar yang jelek. Alat penyangga tersedia untuk menyiapkan kerja ketinggian temperatur. Kelembapan kemungkinan akan mengurangi efisiensi elektrikal. Bagian-bagian alatnya yang pertama, yang A itu kan-dipper, yang B pintu dipper, C batang dipper, D katrol, E merupakan boom, F shipper shaft, G saddle block, H kabel suspensi, yang I kabin, J kerangka A, K merupakan rumah mesin, yang L kerangka putar, M titik putar, N bagian bawah mesin, yang O kotak pemberat kerangka. Praktek operasional. Electric shuffle dalam operasi pertambangan adalah keputusan yang baik karena sudut ayun harus dijaga sekecil mungkin, bisa dilakukan untuk minimalisasi cycle time. Shuffle seharusnya dioperasikan di atas ketinggian lantai menggali yang flat dan juga dapat memungkinkan. Secara normal, permukaan yang akan digali seharusnya tidak lebih tinggi
dibandingkan dengan titik boom shovel. Mesin akan dalam kondisi yang mengalami percepatan saat mulai ayunan, kemudian mengalami pengurangan kecepatan saat mengalihkan posisi. Praktek operasi. Yang di gambar A menggambarkan tipikal atau jenis peta posisi pemuatan shovel truk dengan perbedaan mining sequence. Truk tidak dapat berpindah-pindah dari posisi pemuatan mereka. Usaha atau energi tercipta untuk menjaga waktu ayunan shovel. Gambar C adalah alternatif untuk rencana operasional di mana truk yang dikendarai dengan waktu daur pemuatan. Secara umum, sudut ayunan shovel tersedia kurang dari 90 derajat. Lalu ada hydraulic excavator. Tipe hydraulic excavator. Hydraulic hoe atau backhoe, kapasitas bucket 2,3 sampai 16 meter kuadrat. HP 300 sampai 2400, bobot alat 49.500 sampai 418.500 kg. Digerakkan menggunakan tenaga hidrolik. Lalu ada hydraulic shovel atau backhoe, kapasitas bucket 2,3 sampai 30 meter kuadrat, HP-nya atau horsepower 300 sampai 2400, bobot alat 51.500 sampai 418.500 kg, digerakkan menggunakan tenaga hidrolik. Yang kiri merupakan hydraulic shovel dan yang kanan merupakan hydraulic hoe. Operasi dasar. Crawler yang dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu atau boom dan silinder lengan atau arm. Hoe menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali arah atas dan menjauh. Bucket atau mangkuk dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk penetrasi yang diinginkan. Mesin bagian atas berputar pada dasar crawler sehingga dapat berputar ke kanan maupun ke kiri dan front kerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Penggunaan alat ini digunakan dalam pengupasan overburden, pemuatan batu bara atau biji, dan dalam skala yang kecil untuk pekerjaan pendukung seperti sistem drainase tambang. Hydraulic shovel digunakan terutama untuk alat gali dan muat, yang dapat juga digunakan secara khusus untuk memuat truk atau hopper atau crusher. Hydraulic hoe memiliki penggunaan yang sama dengan shovel, tapi kapabilitas grade galinya membuat yang cocok untuk pekerjaan pembuatan parit atau trenching atau penggalian di bawah air. Hydraulic hoe digunakan dalam tambang ketika kondisi lantai menjaga mesin tidak berada di dasar pit. Tenaga penggeraknya, pada dasarnya tenaga penggerak hydraulic excavator ada dua, yaitu engine type atau diesel dan baterai. Secara umum, tenaga penggerak utama hydraulic excavator adalah mesin diesel yang merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa yang kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Sedangkan motor listrik untuk menstarter dan menyuplai energi komponen elektrik seperti dinamo, lampu, alat ukur, dan sebagainya. Fungsi penggeraknya, crawler digerakkan oleh motor hidrolik, pengaturan lengan bawah digerakkan oleh silinder hidrolik, pengaturan lengan atas digerakkan oleh silinder hidrolik atau hoist, pengaturan mangkuk atau bucket digerakkan oleh silinder hidrolik atau rising, penumpahan bucket digerakkan oleh silinder hidrolik, rotasi alat digerakkan oleh motor hidrolik. Karakteristik umumnya hydraulic hoe, yang pertama, tinggi gali maksimum 6 sampai 16,5 meter, kedalaman gali maksimum 6 sampai 16,5 meter, kemudian tinggi penumpahan maksimum hingga 12 meter. Lalu yang ketiga, jangkauan maksimum pada saat penumpahan 6 sampai 11 meter. Lalu alat hydraulic shovel tinggi maksimumnya 8,7 sampai 14,4 meter, kedalaman gali maksimum 2 sampai 5,4 meter,
tinggi penumpahan maksimum hingga 11 meter, jangkauan maksimum pada saat penumpahan 4,5 sampai 9,6 meter. Karakteristik umumnya, kemampuan pengaturan posisi yang baik saat dengan penggerakan rantai bebas, kemampuan menanjak tinggi, tekanan tanah sedang, laju berputar tinggi, dapat bekerja dengan jarak dekat, muatan dapat secara langsung dimasukkan ke truk dengan penempatan muatan yang baik, penghasil debu sedang, peralatan pendukung tidak diperlukan, dapat menjaga lantai kerja tetap bersih. Satu orang pengoperasi atau operator dengan tingkat keahlian rendah, keahlian operator sedang diperlukan. Lalu ada alat dragline. Dragline adalah alat untuk gali, muat, dan angkut material bahan galian, misalnya menggali lapisan batu bara, memuat material dalam dump truck, dan memindahkan material ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat gali. Dragline adalah alat yang cocok untuk menggali loose material, menggali di bawah tanah, working level, di mana dragline berada, menggali material-material di bawah air, menggali soft material. Tipe dragline ada dua, crawler mounted dan walking. Yang crawl mounted, mesinnya diesel, kapasitas 6-18 CU/YD, tenaga 550-2000 horsepower, berat 37.000-750.000 lb, panjang boom 90-200 feet, boom bergerak kecepatan 1 mph. Lalu yang walking, mesinnya elektrik, kapasitasnya 9-220 CU/YD, tenaganya 1.200-24.000 horsepower, beratnya 1 juta sampai 30 juta lb, panjang boom 175-375 feet, boomnya tetap, kecepatannya 0,15 mph. Bagian-bagian dragline, yang A merupakan walking cam, yang B walking show, C tube, D revolving frame, E house, F A-frame, G mast. Yang I merupakan suspension cables, J merupakan boom point shaft, K hoist cable, L hoist chain, M merupakan dam cable, N drag cable, yang C merupakan bucket, P dan yang terakhir P merupakan drag chain. Jenis bucketnya heavy duty untuk pekerjaan berat, medium duty untuk pekerjaan yang sedang, dan yang terakhir light duty untuk kerjaan ringan. Penggunaan atau aplikasi dragline. Yang pertama, menggali lapisan tanah penutup, stripping of overburden yang lunak atau sedikit keras, menggali dari atas jenjang, membuat terusan selokan trench, menggali bahan galian lumpur, pasir, kerikil, atau batu yang terletak di bawah permukaan air, menggali, mengangkat, memuat, dan melepaskan pasir, kerikil, batu bara ke atas alat angkut, hopper, atau belt conveyor. Pemilihan alat dragline. Produksi, jenis material, kedalaman penggalian, sudut putar, jenis bucket, ukuran bucket, panjang boom, kondisi medan, efisiensi, kondisi fisik dragline, dan mesinnya. Biayanya, harga alat, usia atau batas penggunaan alat, asuransi, pajak upah operator, tenaga, bahan bakar, listrik, pelumas oli, dan lain-lain, perbaikan, pemeliharaan, dan suplai. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh Saka. Selanjutnya pemilihan alat dragline. Produksi. Kita dapat melihat produksi antara lain jenis material, kedalaman penggalian, sudut putar, jenis bucket, pengukuran bucket, ukuran bucket, panjang boom, kondisi medan atau tempat kerja, efisiensi. Lalu biaya ini antara lain harga alat, usia, batas penggunaan alat, asuransi, pajak upah operator, tenaga, pelumas, pemeliharaan, suplai. Lalu dash hole drill.
Konsep dasar peledakan, penghancurannya batuan, pembebasan atau pelepasan massa batuan yang besar dari batuan induknya. Operasi penghancuran batuan ini antara lain ada penetrasi batuan, pemboran atau pemotongan, lalu fragmentasi batuan, antara lain peledakan. Blast hole drill adalah teknik yang digunakan dalam penambangan di mana sebuah lubang dibor ke permukaan batu, dikemas dengan bahan peledak dan ledakan. Persoalan umum, batuan keras menjadi persoalan untuk penggalian mineral atau batu bara. Peledakan solusi umum pengambilan batuan keras secara efisien dan ekonomis. Dalam proses peledakan perlu dihasilkan fragmentasi yang diinginkan. Lalu lubang bor peledakan digunakan dalam tangka untuk menghasilkan lubang untuk penempatan bahan peledakan tersebut. Pemilihan alat, adapun kondisi batuan yang akan digali atau dimanfaatkan bermacam-macam karakteristik antara lain tekstur, struktur, atau kerasannya, maka dalam usaha-usaha tersebut perlu diterapkan suatu metode yang tepat. Antara lain, misalnya terhadap batuan yang keras, andesit, maka proses pemanfaatannya dapat dilakukan dengan metode peledakan. Tapi sebelum pelaksanaan keputusan pekerjaan peledakan, perlu banyak sekali pertimbangan terlebih dahulu, seperti takutnya ada seperti faktor-faktor pemilihan bahan peledak dan faktor-faktor teknis yang mempengaruhi hasil dari suatu proses tersebut, sehingga ketetapan pekerja dapat tercapai pertimbangannya antara kapabilitas mesin. Metode pemboran antara lain yang pertama ini metode rotary drilling, ialah atau metode pemboran yang menggunakan aksi putaran untuk melakukan penetrasi terhadap batuan. Pada metode ini ada dua jenis mata bor, yaitu tricon dengan hasil penetrasi berupa gerusan dan drag bit dengan hasil penetrasi berupa potongan cutting. Lalu ada metode pemboran percussive drilling, yakni metode pemboran menggunakan aksi tumbukan untuk melakukan penetrasi terhadap batuan. Komponen utama percussive drilling ini adalah piston. Energi tumbukan piston diteruskan ke batang bor, dan batang bor dalam bentuk gelombang kejut yang bergerak sepanjang batang bor untuk mempermukaan permukaan batuan. Lalu yang terakhir ada metode pemboran rotary atau percussive drilling rotary. Yakni metode pemboran digunakan untuk aksi yang dikombinasikan dengan aksi putaran sehingga terjadi proses permukaan dan pemburusan batuan. Metode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, top hammer ini pada aksi putaran dan tumbukan dihasilkan di luar lubang bor, yang kemudian ditransmisikan melalui batang bor yang menuju mata bor. Lalu ada down the hole hammer. Pada metode ini aksi tumbukan dihasilkan dalam lubang yang dialihkan langsung ke mata bor. Lalu ada metode pemboran, ini ada top hammer, down hole, dan rotary seperti gambar. Lalu penggunaan metode pemboran pada tahun 1987 Hartman, metode pemboran dan penetrasi. Metode pemborannya sebagai berikut, ini hydraulic jet, drag bit, rotary roll bit, rotary percussion, thermal jet flushing. Lalu ada tipe alat pemboran lubang ledak, lain crow mounted, dan lihat dari diameter ukuran lubang hingga 20 inci, berat alat dari 13.600 sampai 136.000 kg. Penggerak utama diesel adalah dan listrik, penggerak tambahan hidrolik dan alat mekanis lainnya. Lalu well mount, diameter ukuran lubang hingga 12,5 inci, berat alat 13.600 sampai 54.400 kg. Penggerak utama gas atau diesel, penggerak tambahan hidrolik atau alat mekanis lainnya. Lalu tipe alat berputar untuk peledakan, seperti gambar yang dapat kita lihat di sini ada dua tipe, itu yang pertama small crawler digerakkan oleh diesel, lalu large crawler digerakkan oleh listrik. Lalu perangkat alat bor
atau drill mess. Fungsi meredam beban kejut dari pengeboran pada top drive dan sebagai rak penyimpanan penanganan bor. Lalu kerangka alat bor terdiri atas 3 tipe, yaitu pertama ada lattice type, tipe yang paling umum dan lama. Kedua ini box type, yang ketiga ada flat type. Belt conveyor, pendahuluan. Dari segi pengoperasiannya, belt conveyor berfungsi sebagai sarana transportasi material yang paling efisien dibanding dengan alat berat atau alat lainnya. Belt conveyor ini juga dapat digunakan untuk mengangkut material baik yang berupa unit load atau bulk material secara mendatar atau miring. Maksud dengan unit load adalah benda yang biasanya dapat dihitung jumlah satu per satu. Lalu ada belt conveyor digunakan untuk mengangkut material dengan kapasitas besar. Lalu ada alat tersebut terdiri dari sabuk. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat digunakan berbagai jenis bahan, misalnya dari karet, plastik, kulit, maupun logam, yang tergantung dari jenis sifat bahan yang akan diangkut. Struktur belt conveyor dari gambar. Struktur pada gambar berikut ada seperti antara lain impact roll, script, frame tengah, sistem tempat, lalu ada head pulley, cut, head frame, head cleaner, high station, dan sebanyak lagi. Lalu type belt conveyor ini slider belt conveyor. Jenis belt conveyor ini terdiri dari permukaan halus, biasanya terbuat dari baja. Namun kadang permukaan dapat dibuat dari papan fiber. Lalu ada permanen. Jenis conveyor ini diinstal untuk kegiatan tambang. Conveyor tip ini digunakan dalam jalur utama kemiringan di mana instalasinya dilakukan pada daratan yang memiliki lokasi transport yang panjang, digunakan pada perencanaan persiapan penambangan stockpiles. Lalu ada conveyor ini ditandai dengan adanya kemudahan dalam perakitan. Lalu ada stable, digunakan pada pertambangan permukaan secara kontinu. Jenis conveyor ini dipasang pada struktur yang mendukung agar dapat selaras dengan posisi belt, sehingga keseluruhan material dapat ditransport secara melintang mengikuti bidang belt conveyor tersebut. Ada cable belt conveyor. Belt conveyor ini jenis yang dikenal apabila pada sabuknya terletak pada suatu tali kawat dan gaya tarik diterapkan melalui pada sabuk belt. Lalu ada mobile transfer conveyor. Mobile transfer conveyor ini dipasang antara bucket well excavator pada conveyor dapat dengan mudah diatur sehingga dapat lebar blok dan tinggi bloknya. Oleh karena itu jenis conveyor ini prinsip kerja belt conveyor adalah transport material yang ada di atas bolt, di mana umpan atau inletnya pada suatu sisi dengan menggunakan chute. Setelah sampai hit, material ditumpahkan akibat bolt yang berbalik arah. Lalu bolt ini digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley ini menarik bolt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt sehingga kapasitasnya tergantung dari gesek tersebut. Lalu karakteristik umum dapat beroperasi secara mendatar maupun meringan dengan sudut maksimum sampai 18 derajat. Sabuk disanggah oleh plat yang membawa bahan. Lalu kapasitas tinggi serbaguna dapat beroperasi secara kontinu. Kapasitas dapat diatur, kecepatan sampai 600, dapat naik turun, perawatannya mudah. Praktis operasi. Belt conveyor mempunyai kapasitas yang besar sampai 500 sampai 5.000 atau jauh lebih. Kemampuan untuk memindahkan bahan dalam jarak 500 sampai 1.000 meter atau lebih. Lalu bahan dihisap oleh unloader dari kapal dan bahan akan jatuh ke belt conveyor. Kemudian belt conveyor mengirim bahan ke stasiun penampung. Lalu pertimbangan memilih alat.
karakteristik pemakai. Hal ini menyangkut jenis dan ukur material, sifat material, serta kondisi medan atau ruang kerja alat. Lalu proses produksi kapasitas dari unit, komunitas, pemindahan, metode penumpukan material yang namanya alat beroperasi. Prinsip-prinsip ekonomi meliputi ongkos pembuatan, pemeliharaan, pemasangan, pembiayaan, atau juga penyusunan dari harga awal alat tersebut. Lalu front end loader. Baik, front end loader ini adalah kendaraan rekayasa besar yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan material. Bagian depan loader ini memiliki bucket besar berbentuk persegi yang terhubung ke dasar dengan dua lengan hidrolik. Front end loader ini dapat digunakan untuk mengambil dan memindahkan barang dalam jumlah besar. Bagian front end loader ini seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama ini adalah bucket. Lalu dua ini tilt lever, yang ketiga lift cylinder, yang keempat lift arm. Lalu ada headlamp, lalu front signal lamp, lalu front wheel dan rear wheel. Fungsi tersebut membersihkan lapangan atau lokasi pekerjaan. Lalu penggusuran tanah dalam jarak dekat, meratakan timbunan tanah dan mengisi kembali galian-galian tanah. Lalu menyiapkan bahan dari tempat penggalian material, mengupas tanah bagian yang jelek atau stripping, meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang rata disebut finishing. Lalu cara kerja front end loader. Cara kerja ini digunakan untuk memindahkan material, memuat material yang granular, mengangkatnya dan diangkut kemudian dibuang atau diambil pada suatu ketinggian, pada dalam truk dan sebagainya. Menghuni bucket harus didorong pada material. Jika telah penuh, loader memindahkan bucket diangkat ke atas untuk selanjutnya material dibongkar atau dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Untuk saat ini, loader dibuang dengan kendal hidrolik akan dilengkapi dengan tangan-tangan atau arms dan paku untuk mengoperasikan bucket dan traktor benar-benar profesional agar wheel loader tidak tercupal ke depan. Lalu front end loader bekerja dengan gerakan dasar pada bucket dan digerakkan bucket. Yang penting ia menurunkan bucket di atas permukaan tanah, mendorong ke depan muatan atau mengangkat bucket, membawa atau muatan tersebut. V-loading ialah cara muatan dengan lintasan seperti bentuk V seperti gambar yang ada di slide. Lalu ada loading truk di belakang loader, kemudian lintasan seperti membuat garis tegak lurus. Lalu crossing loading, cara pemuatan dengan truk juga ikut aktif. Pertimbangan pemilihan alat. Dalam pertimbangan pemilihan alat ini, kita dapat memilih antara lain kondisi material, tipe bucket dan kapasitasnya, area untuk pergerakan loader, waktu siklus loader, dan waktu efisien loader. Sekian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.